صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين. Hadratal Mukarramin, para alim, para kiai, wabil khusus pengasuh pesantren Tebuireng panjenenganipun Rama Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta Ibu Nyai dan segenap dzurriyyah Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, para masyayikh, wabil khusus panjenenganipun Rama Kyai Haji Kamuli Hudari, kepada beliau Mudir Bidang Pembinaan Pondok Bapak Haji Lukman Hakim, kepada beliau Kepala Pondok Putra Pesantren Tebuireng Ustadz Iskandar, kepada beliau Koordinator Majelis Ilmi Pondok Putra Ustadz Muhammad Yunus Hamid. Matta'anallahu bituli hayatihim fi khairin wa lutfin wa suhhatin wa afiyatin wa salamatin wa istiqamatin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada teman-teman panitia sekaligus peserta hataman pengajian sorogan Kitab Al-Mizan Al-Kubra yang telah mempersiapkan acara pada pagi hari ini, yang insya Allah dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sebagai santri tentu banyak sekali kesalahan dan kekhilafan yang telah kami lakukan, maka kami mewakili teman-teman memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semuanya atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya kami mewakili peserta pengajian mengucapkan ribuan terima kasih dan bangga kepada panjenengan semuanya. Tiada satupun yang sepadan menjadi balasan atas tarbiyah dan ta'lim yang telah diberikan kepada kami, maka hanya ungkapan doa kami mewakili teman-teman, jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih selanjutnya disampaikan kepada orang tua kami, karena tanpa mereka tak mungkin kami berada di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat dan kekuatan kepada mereka untuk terus memotivasi lahir dan batin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Acara ini adalah suatu bentuk tahadduts bin ni'mah, karena akan mengkhatamkan salah satu dari ribuan kitab yang harus kita pelajari. Oleh karena perjalanan yang masih panjang, maka tujuan sebenarnya adalah memohon doa kepada panjenengan semuanya. Semoga Allah berikan kekuatan lahir dan batin untuk terus mencari ilmu, dan mudah-mudahan apa yang telah dipelajari menjadi ilmu yang barokah dan manfaat berguna bagi agama dan bangsa. Kitab Al-Mizan Al-Kubra yang ditulis oleh Imam Asy'arani ini meski telah berusia lebih dari 400 tahun, tapi menawarkan solusi berfikih masa kini, yaitu secara luas dan komprehensif. Luas karena memberikan banyak pilihan bagi mukallaf sesuai situasi dan kondisi dirinya, baik yang kuat atau yang lemah dari segi iman dan fisiknya di waktu yang bersamaan, atau dalam istilah mizannya yaitu khosun bil akabir minal ulama wal awliya, atau khosun bil asagir ad-du'afa. Tentunya masih dalam kerangka tasydid atau takhfif, mukhaffaf atau musyaddad. Lalu di akhir pembahasan ditutup dengan khas, yaitu faruji al-amru ila martabatayil mizan. Dan juga komprehensif karena disebutkan pula seluruh pendapat ulama 4 madhab, baik yang ittifaq atau juga yang ikhtilaf, semuanya disebutkan beserta alasan-alasannya. Dalam pembukaan kitab ini ditulis oleh muallif bahwa sebagaimana kita dilarang mencela syariat yang telah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, maka seperti itu pula kita dilarang mencela segala hal yang difatwakan oleh para mujtahid dengan metodologi-metodologi mereka. Maka kitab ini sebenarnya mengajarkan kita untuk tidak fanatik terhadap suatu mazhab tertentu. Pengajian sorogan ini dimulai pada hari Rabu tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, dan insya Allah akan dihatamkan pada hari ini Jumat tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Januari 2022 Masehi.
Pengajian yang dilaksanakan setiap hari ini kita kira-kira 1 jam, mungkin jam 6 kurang seperempat sampai jam 7 kurang seperempat, yang dilaksanakan setiap hari kecuali hari libur atau ada udzur. Alhamdulillah dihatamkan dalam waktu sekitar 1,5 tahun. Sebelum kitab ini, beliau Kyai Kamuli telah menerima sorogan kitab seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Bughyatul Mustarsyidin, Syarah Ibnu Aqil, Fathul Wahhab, dan yang terakhir ini adalah Al-Mizan Al-Kubra. Beberapa alumni pengajian beliau adalah seperti Ustadz Hidayat Nur Hashim menjadi guru di Tulungagung, Ustadz Ma'ruf Zain jadi dosen di Riau, Ustadz Faisal jadi dosen di Sukabumi, Ustadz Bakir jadi dosen di Pekalongan, Ustadz Edi jadi guru di Pekalongan, Ustadz Karomi S2 di Jakarta jadi guru di Bogor, Ustadz Hendri S3 di Semarang jadi advokat di Pati, dan terakhir Ustadz Nur Masduki yang mendirikan pesantren di Pulau Burung Riau. Selanjutnya kami informasikan bahwa insya Allah pengajian akan dilanjutkan dengan 2 kitab sekaligus, yaitu yang pertama Al-Iqna fi Halli Al-Fadhi Abi Suja yang populer dengan Syarah Iqna karya Imam Asy-Syirbini yang akan dikaji secara sorogan, dan yang kedua adalah Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang akan dikaji secara bandongan. Maka kami harap kepada teman-teman untuk tetap semangat mengaji seperti dawuh Kyai Kamuli bahwa di pondok harus mengaji, jangan sampai seperti ayam yang mati di lumbung padi. Tentu dengan semangat berkhidmah dan mengharap ridho guru. Sebagaimana yang masyhur disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, tabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridhos syekh. Semoga kita diberikan kekuatan untuk istiqomah mengaji, diberikan kekuatan untuk istiqomah berkhidmah kepada pondok, mendapatkan ridho para guru, para masyayikh dan guru-guru kita. Dan beliau semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, keistiqomahan dalam membimbing kita semua untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Hadratus Syekh, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Fanas'alul mannana ayyujirana minar riya mudha'ifan ujurana. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, waffaqanallahu lima yuhibbu yarda, wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Malika atas sambutan yang disampaikan. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mudir Bidang Pembinaan Pondok kepada Bapak Haji Lukman Hakim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadratul Mukarram pengasuh Pondok Pesantren Tubuh Ireng Kyai Haji Abdul Mahfud beserta Ibu Nyai yang saya hormati, Kyai Kamuli, Kepala Pondok Pak Iskandar, dan segenap para asatid. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini terus terang saya rasa terharu, ngerasa senang yang tidak bisa saya katakan. Merinding ya, artinya bahwa panjenengan telah menghatamkan kitab yang luar biasa ini ya, dengan kesabaran seorang kiai kita, Kyai Kamuli, yang selalu istiqomah jalan kaki dari rumah ke Tubuh Ireng setiap hari, melangkahkan untuk meneruskan apa yang ada di Tubuh Ireng ini, Masyayikh Tubuh Ireng. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini betul-betul nanti akan menjadikan ilmu yang manfaat, barokah, dan terus mengalir meneruskan kepada santri-santri yang lain. Pak, insya Allah dengan keistiqomahan panjenengan ini, yakin nanti suatu saat akan hadir lagi masyayikh Tubuh Ireng seperti dahulu kala. Itu harapan dari kami, dan tentu dari kami sebagai
pendamping kalian semuanya. Mohon maaf bila mana dalam pelaksanaan pengajian, pelayanan dan lain sebagainya kurang. Kepada Yai Kamuli aturkan terima kasih dan mohon maaf atas nama pengurus yang memberikan fasilitas, mungkin ada kekurangannya. Sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf dan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Yai Kamuli diberikan panjang umur, selalu bisa mendampingi kita semuanya, memberikan ilmu kepada kita, karena satu-satunya yang ada di tubuh ireng ini tinggal Yai Kamuli yang sanadnya sambung langsung kepada Hartus Syekh Hasyim Asy'ari dari masai-masai yang lain. Itu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa aqum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan memasuki acara inti, yakni khataman dan ijazah sanad, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh beliau Kiai Haji Kamali Khudori. Kepada Kiai Haji Kamali Khudori, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ila hadratin masyari wa awladi wa dzurriyyati bi anna Allah yaghfiru dzunuba wa yarhamuhu wa yu'li darajata fil jannah wa yu'idu alaina min asrarihi wa ba'lumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ila jami' maha wa ila jami' masyaitabir wa walidina wa auladina wa ahbabina wa syaihina lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina wala niyatina Allah yunawwiru qulubana wa huda wa tuqa wal afa wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin walam dihani bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ila hadari Abdullah ibn Ahmad ibn Ali al-Ansari al-Syafi'i al-Misri al-Ma'ruf bi sya'rani lahul Fatihah. Alhamdulillah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna wa qala wa idza kana ya wa idza kana al-muallifu awwala man takallama fi fannin ihtaja dururatan ila man yata'aqabu kalama. Wa idza kana lanikane ana sapa al-muallifu muallif iku awwala man kawitane wong takallama kang berbicara sapa man fi fannin ing dalam fan. Fan itu salah satu cabang warna daripada ilmu. Ihtaja mongko butuh sapa mu'alif diakhiri di tengah nih sebelah sana. Ihtaja butuh sapa mu'alif daruratan kan fati ilaman maring wong ya ta'aqabu kang ngiring-ngiringi sapa man. Artinya setelah beliau mu'alif ada generasi muda
kalamahu ing kalame muallif wa yastadriju lan nusuli sapa man alaihi ing atase kalam li usrih tidaril muallifi krana angel nekakno muallif kullama ing saben-saben barang yaridu kang temeka apa ma alamantu kidzalikal kalam ing atase mantuke mengkono-kono kalam wa mafhumihi lan dalile zalikal kalam halat taklifi dalam nalikane ngarang walau annahu kana yuqadiru ala zalika mahtajatin nasu fi syarhil mat walau kana lan senajan ana sapa muallif iku kana ana sapa muallif iku yakdiru mampu sapa muallif ala dalika ing atase mekono istidor mahtajat yektene ora butuh sapa nasu menungso ila syarhin maring syarah lil mutuni maring pira-pira matan walah tajat lan ora butuh apa suruhu pira-pira syarah fil hawasi ing dalam pira-pira hasyiah yang ada di pinggir walal hawasi lan ora ana hasyiah ilal hawasi maring pira-pira maring hasyiah pinggir walau kana min indillahi la wajadu fihi ikhtilafan katsiran walau kana lamun ana apa Al-Qur'an iku min indi ghairillahi saking sandinge saliyane Allah. Kalau Quran selain dari Allah lawajadu yaktine nemu sapa nas fihi ing dalam Quran ikhtilafan ing perbedaan kasiron kang akeh waqad dzakarna lan teman-teman nutur sapa ingsun musannif miraron kelawan pirang-pirang ambalan anna jami'a ma ing satune sekabehane barang alafna kang ngarang sapa ingsun hu ing ma minal kutubi saking pira-pira kitab innama huwa bihasabi ma yahtahillah innama huwa sak temene jami'u ma alafna iku bihasabi ma kelawan ngitung-ngitung barang yaftahu kang membuka sapa Allah Gusti Allah bi kelama membuka ala qalbi ngatasé ati ingsun halat taklifi ing dalem nalikane ngarang ma ada selagine ono apa ba'dul kutub wah selagine al kutuba ing pira-pira kutub allati istahdartuha kang ngadirake sapa ingsun hu ing kutub farahima muga-muga paring rahmat paring welas sapa Allah Gusti Allah taala man ing wong adarone kang nyepura sapa mane ing ingsun fi buku ing dalam oleh tumibone ingsun fi khata'in ing dalam kesalahan au tahrifin utawa merubah fi hadzal kitab ing dalam kitab li ghorobatihi krana angele hadzal kitab anil afhami saking dipaham ifham jaja bukan afham minal ifhami saking dipaham wa rahimalan muga-muga paring rahmat sapa Allah Gusti Allah man ing wong fataha kang buka sapa Allah Gusti Allah ala qalbihi ngatasé ati meman tawajjuhan krana madhep gawe wajah boleh disain maring pira-pira mirang syai'in maring suwiji min aqwalil a'immati saking pira-pira pendapat imam disain adaha kang luwih jelas mimma saping barang wajah tu kang gawe wajah sapa ingsun hu ing sae bihi kelawan ma fa alhaqtu mongkon wadaanya nusuli sapa manhi ing se bimaudhihi kelawan panggonane ma min hadal kitab saking iki kitab suma adarani mongkon nuli nyepura sapa mane ing ingsun fil tizami ing dalam oleh madhep ing dalam oleh netepane ingsun ditaujihi kalami jami'il madhahibi maring wajahe kalame pira-pira madhab al musta'malati kang digunake wal mudarasati kang den pelajari fa innahu moko satune taujihi kalamil madhahib iku amrun perkara la a'lamu orang ngerti sapa ingsun
ahadan ing suci ing seseorang sabakone kang wis ndisiki sapa maningsun ilal tizamihi maring netepi taujihi kalami jami'il madahib wa manutai sapane wong iku ta'amala angen-angen sapa man fihi ing dalam taujihi kalami jami'il madhab wa fahamahu lan maham atau wa fahimahu lan maham sapa man hahi ing taujihi kalami jami'il madhab sara mongko dadi sapa man iku yuqarriru netepake sapa man madzhab jami'il mustahidina ing pira-pira madhab sekabehane pira-pira mustahid hatta ka'annahu kaya-kaya satune man iku sahibuha kancane atau sahibuha kancane madzhab jami'il mustahid wastahaqqa lan haqi sapa man ayulaqaba yen to den juluki sapa man bisyaihi ahli sunnati wal jamaati kelawan syekh ahli sunnah wal jamaah fi asrihi ing dalam masane man wa manutai sapa nami kolam yulaqabhu kang ora juluki sapa man tidak juluki sapa man hu ing man ta'amala tadi bidzalika kelawan mkono syekh ahli sunnah wal jamaah faqad dzalama mongko teman-teman zalim sapa man hu ing man ta'ammala wasma mongko ngrungu sampean ya akhi he dulur ingsun nushi ing nasihat ingsun nasihat itu minta apa donga minta kebagusan nasihat kan nushi ing nasihat ingsun tetapi tutur ingsun wa amin lan angen-angen wa amin lan jerokno sapa sira anadara ing pandangan ya kan asalnya kan ningali fihi ing dalam nushi wal jamlan netepono sampean al adab ing adab ma'asyairil a'immati sertane pira-pira sekerine pira-pira imam al mustahidina dia khudu supaya ngambil sapa a'immah biadika kelawan tangan sira benso di hari kiamat sampai akan digandeng fi ahwali yaumiddin ing dalam huru-harane atau pekewe dina kiamat yaumiddin walhamdulillah sekabehan uji kulillahi tetep kadhe Allah rabbil alamin kang mangirane lam kabeh wa sallallahu muga paring rahmat takzim sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin wala alihi lan ing atase keluargane Muhammad washabihi lan sahabat Muhammad atbaina hare sekabehane wa hasbuna wa taidat kang nyukupi kita iku Allah Gusti Allah wa nikmalan iku sebab Gusti sapa wakil zat kang den pasrai wala haula wala quwata illa billahil alil azim wala haula ora ana kadigdayan wong piranane iku tetep wala quwata lan ora ana kekuatan iku tetep illa billahi angin kelawan insyaallah al ali kang luhur al azim kang agung wallahu alam al fatihah alhamdulillahirabbil alamin ya kana udo ya kana sa siratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah. Ini ketoro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Kepada Yai Haji sebagai pengasuh pondok Tebu Ireng, kepada mudir pondok dan kepala pondok dan koordinator pengajian. Sebelum saya membacakan sanad fikih ya kan ala madhabil Imam Syafi'i, pertama kami
Panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini saya bersama kalian bisa hadir di dalam sebuah majelis ini dalam rangka menghatamkan kitab Al-Mizanul Kubro yang selama 1,5 tahun kita baca dengan sorokan salawat dan salam mudahan selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang berupa nurul Islam. Bapak pengasuh yang kami hormati, sebelum saya baca ini juga pengajian Mizanul Kubro ini memang kelanjutan dari mulai Fathul Qorib tadi yang telah disebutkan. Dan ini generasi yang terakhir ini yang Mizanul Kubro. Mereka-mereka yang sudah lewat itu pulang ke daerahnya masing-masing, ya kan? Ada yang membuat pondok, mendirikan pondok seperti Mas Duki ya dari Riau, terus yang dari Semarang Pekalongan itu sekarang di Madrasah Aliyah Negeri, ya kan? Terus Hidayat yang ada dari Tulungagung ya, itu ngaji sorogan ini mulai dari pondok karena tempatnya ini waktu itu setelah Isya dan di situ campur dengan mereka akhirnya pindah, udah kalau gitu ke rumah saya, sampai ke rumah Yai ya, mereka ke rumah saya. Setelah ke rumah saya akhirnya usaha pindah aja ke pondok, saya kata pondok cari akhirnya di tempat ruang tamu itu ya. Bab kalau di masjid jelas nggak mungkin ya, terus saya taruh di ruang tamu karena kalau pagi kan nggak ada tamu, kecuali kalau ada tamu ya tamunya nyingkirih dulu sebentar ya kan. Ya memang ya seperti itu. Dan pengajian ini saya tidak ikut dengan programnya majelis ilmi, ada majelis ilmi kan. Jadi ini dari inisiatif anak-anak ingin pintar baca kitab. Waktu itu memang sudah saya pernah sampaikan kepada mereka ya. Waktu bareng kok waktu itu kan setelah Yai almarhum Yai Idris Kamali mukim di Tanah Suci ya, saya waktu itu sebagai santrinya beliau seperti anak ayam yang masih kecil ditinggal induknya. Siapa iki saya yang tak soluti waktu itu? Kan nggak ada pengajian seperti Yai Idris itu. Isam sore ya baca ya sorok bukan sorokan tapi bandongan. Jadi waktu itu saya pikir setelah itu kok ada anak ke rumah saya minta ngaji. Oh saya senang kalau kalian minta ngaji ke rumahnya. Tapi saya waktu itu bilang pada dia, saya mau ngaji, kamu saya layani, tapi saya minta kalau kamu baca sendiri maukah enggak? Loh, kalau nanti saya yang baca, yang pintar saya ngomong gitu. Akhirnya iya Pak, sudah saya baca mulai dari Fathul Qorib itu. Fathul Qorib ada dulu juga termasuk Jauharul Maknun ya kan, Balaghah itu selesai itu. Yang pesertanya termasuk salah satu adalah siapa? Zeni Dahlan ya, yang sekarang ada di Yayasan Sulaimaniyah di Jakarta. Dia sekarang membina ya kan, membina mereka. Dia waktu itu bilang saya mau sekolah meneruskan ke Turki gitu. Terus minta doanya, ya udah saya doakan. Akhirnya dia itu melamar dan diterima beasiswa Turki, tapi dia harus karantina 1 tahun Jakarta. Nggak apa-apa. Akhirnya karantina, setelah itu langsung ke Turki selama 4 tahun, selesai dia. Akhirnya dia ditugaskan oleh yayasan suruh di yayasan yang ada di Jakarta itu sampai sekarang. Mungkin adiknya yang pernah ikut dengannya itu, yang dari siapa namanya? Iya, itu adiknya. Cuma adiknya tidak seperti kakaknya. Kalau kakaknya rajin sekali,
poso dan sebagainya, baca Qur'annya itu akhir sampai hafal itu. Makanya dulu saya itu waktu mondok, jadi saya datang ke pondok tahun 67, tamat dari sekolah Arab. Dulu nggak ada diniyah namanya Arab karena tulisannya Arab. Setelah Arab selesai, sekolah SR bukan SD, saya selesai. Akhirnya saya itu oleh seorang kiai yang pernah mengirim kitab, beberapa kitab ke saya. Itu terus saya kon nggone tebireng ae. Saya baru dengar kata-kata tebireng. Lho tebireng ku pundi? Iku lho Jawa Timur, Jombang. Gelem lah. Saya waktu itu kan melihat orang tua, ya kan. Ngaten Yai, tergantung tiang sepah kula. Mangke nek tiang sepah kula izin nggih monggo. Bab kalau menurut gampang ya, secara matematika nggak mungkin ketebireng. Bapak ayah saya itu putranya 12 tapi yang hidup 8 ya. 12 itu kan butuh biaya semua. Akhirnya udahlah, nanti yang ke rumah sampean menghadapi ayah sampean saya, katanya Yai. Monggo Yai. Akhirnya datang, saya ingat sampai sekarang, malam Kamis datang ke rumah saya, omong-omongan dengan ayah saya yang terakhir, ya anak otak pondok nonggone tebireng. Ayah saya jawabnya lama. Akhirnya apa jawabnya? Ngaten Yai, wong sing maring rezeki mboten jenengan. Nah itu kata-kata ini dianggap bahwa ini izin. Akhirnya ya sudah, hari Kamis, malam Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad saya harus berangkat ke tebireng. Ya, dan itu tidak diantarkan ayah saya Yai. Tidak antarkan ke tebireng. Sekarang kan banyak anak-anak diantarkan orang tuanya ke tebireng rame-rame. Tapi saya enggak, dititipkan dengan anak yang sudah duluan mondok di tebireng. Tolong saya titip anak saya. Nanti anak saya sampai masukkan ke sekolah. Waktu itu tebireng itu kan pelajarannya tinggi zaman itu. Alfiyah saja kelas 1 sanawiyah hampir selesai. Akhirnya ayah saya bilang tolong dimasukkan ke MI. Dulu kan ada MI di tebireng. Paling enggak ya kelas 5 aja. Kelas 5 jadi 2 tahun kelas 6 sampai kelas 2 tahun kan kelas 6. Setelah itu sanawiyah. Loh, oleh teman saya enggak dimasukkan di MI, masuk langsung sanawiyah kelas 1. Oh, saya waktu itu masuk ke sanawiyah pelajarannya yang namanya mantek saja baru dengar, balagho baru dengar. Wong di kampung nggak pernah ada kata-kata mantek, kata-kata balagho. Waduh, ini seperti anak masih kecil disuruh makan sambel, gitu loh ya. Akhirnya saya berpikir, saya kan punya akal, menungso, podo menungsone, mosok gak iso. Akhirnya ya saya memberanikan diri masuk sanawiyah kelas 1 sampai 69 saya tamat sanawiyah. Setelah itu saya tamat, saya dapat apa dari tebireng? Akhirnya saya terjun ke Yai Idris untuk ngaji dengan hafalan. Sebelum ngaji Yai, hafalan dulu, baru ngaji kitabnya, baca sendiri itu, ya kan? Nah itu yang yang saya herankan kepada diri saya, wong gak iso apa-apa masuk tebireng itu loh. Saya ingat kalian yang kadang-kadang Pak saya dari sana tamat ini, udahlah kalau rajin. Ini satu wasiat, bukan wasiat ya, pesen Yai saya. Kalau kamu nanti mondok di tebireng, yang pertama, kamu jangan sekali-kali melanggar peraturan. Ini baik itu peraturan yang ada di pondok maupun peraturan di sekolah. Katanya dia, peraturan itu podo karo guru, ya kan? Kan mesti peraturan kan ngajak baik, nggak ada peraturan ngajak demo dan sebagainya, kan nggak ada, ngajak baik. Satu katanya. Yang kedua, ya kan,
Sampai sekarang itu masih ingat. Pokoknya Quran jangan sampai tidak baca setiap hari. Quran jangan tidak baca setiap hari. Itu pokoknya kamu baca. Paling tidak ya 1 bulan 1 bulan 1 kali hatam. Bab Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un linnas, sebagai obat pada manusia, terutama obat penyakit hati, ya kan. Loh, orang punya penyakit hati hasud, datang ke dokter nggak ada dokter mengobati sifat hasud dan lain sebagainya. Itu kedua. Yang ketiga, karena waktu itu saya di rumah masih kecil itu biasa Senin dan Kamis. Ya, pokoknya sana nanti di pondok Senin dan Kamis jangan kamu tinggalkan. Kok akeh nih yo syarate pesan dari seorang kiai. Sebab as-saumu junnatun, ya kan? Saum, poso itu katanya yai junnatun tameng. Tameng itu perisai. Hal-hal yang akan mengganggu jiwa kita akan terhalang oleh tameng itu. Makanya Senin dan Kamis jangan kamu tinggalkan. Insya Allah sampai sekarang masih ya. Dan ada satu hadis lagi, salah satu la turaddu da'watuhum, bahwa 3 orang ini doanya tidak ditolak. Termasuk salah satunya adalah as-shaim. As-shaim itu doanya tidak akan ditolak. Makanya pada waktu itu banyak santri-santri bukan hanya Senin dan Kamis, setiap hari poso. Bukan 1 bulan 2 bulan, tahunan itu. Ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun, poso terus. Ya sekolah ya ngaji. Dan yang terakhir waktu itu, nanti kalau di sana yang pertama ngaji itu raih dulu alatnya itu. Ya aku sorop itu kan udah ngerti apa, kabeh alat. Itu raih dulu. Insya Allah kalau alatnya sudah diraih, dikuasai, asal apa saja kita bisa dibaca. Makanya saya sampai sekarang itu ingat, ya kan, kepada guru saya seorang kiai dulu, alumni Tebireng, ya, alumni Tebireng, tak zamannya Syekh Syekh Hasyim Asy'ari. Dia Tebireng, tapi mondoknya terakhir di Tebireng. Sebelumnya sudah beberapa pondok. Kalau saya kan tidak langsung Tebireng sampai sekarang. Semua pondok-pondok yang lain saya kunjungi saja, Termas, ya kan, Rembang, Lasem, Sarang. Saya diajak oleh almarhum Kiai Haji Samsuri Badawi. Ayo ziarah ke pondok ini. Saya diajak waktu itu. Ya saya ikut kiai, ya kan. Nah ini pesan dari seorang kiai ketika saya mau mondok, ya kan. Dan saya itu mondok, kitab-kitab yang saya baca itu dari beliau. Saya dikirimi paket lewat pos dulu, itu berupa kardus besar. Saya buka di kamar, isinya kitab-kitab Bukhari, Muslim, Ihya, Iqna, Watul Wahab dan lain sebagainya. Dan saya insya Allah waktu itu saya gunakan waktu sehingga kalau siang nggak pernah tidur. Saya ngaji dulu kan ada setiap waktu, setelah waktu sholat 5 waktu itu ada pengajian, saya selalu ikuti. Terus ada pengajian ya 5 waktu cuma hari Selasa dan Jumat, karena yang pengajian yang lain ada pengajian khusus Selasa dan Jumat, saya ikuti. Kalau yang setelah zuhur, setelah sekolah itu saya ngaji, masih ada waktu sampai asar. Saya mencari santri yang sudah senior. Datang saya minta ngaji di kamarnya. Loh seneng mereka. Yang ngaji sampai saya nyebrang, ya dulu yang di Hufat itu ada pondoknya tinggalan Kiai Haji Badawi. Nah, di sana ada santri senior, saya datang ke sana setelah ngaji zuhur sampai asar. Setelah asar saya ngaji lagi. Kalau setelah asar dulu yang ngaji almarhum Kiai Haji Ishaq Latif, itu berupa Ibnu Aqil bolak-balik, ya kan, hatam kembali lagi terus sampai dahlan, ya kan, dahlan alfiyah. Setelah itu
Mungkin saya di Tebuireng ada tenggang waktu saya di rumah, tidak kembali ke Tebuireng. Waktu itu setelah ayah saya meninggal, ya kan. Terus saya, ini nanti nggak bisa Tebuireng lagi gitu. Akhirnya alhamdulillah ada teman, bukan hanya teman tapi guru saya. Pokoknya kamu datang ke Tebuireng, urusan belakang. Loh, urusan belakang ya apa ini? Pokoknya datang saja ke Tebuireng. Jadi sudah lama saya di rumah, nggak bisa ke Tebuireng. Akhirnya saya pamit kepada keluarga yang masih ada, saya mau ke Tebuireng lagi. Duh, ya apa engko nek wis Tebuireng sapa sing kirim wesel istilahnya. Sing wesel sapa? Wis pokoknya aku dikei transportasi saja sampai ke Tebuireng. Saya ingat waktu itu dari beberapa keluarga nyangoni dapat uang 3.000 waktu itu, 3.000. Terus ada yang nyangoni beras dan sebagainya. Saya bawa beras itu 3.000 untuk transportasi itu habis 1.000. Nanti di Tebuireng tinggal 2.000, yang 1.000 untuk makan 1 bulan. Tapi itu untuk bulan depan karena saya bawa beras. Terus akhirnya oleh guru saya, udah ngene ae, nanti kamu kalau setiap pagi ke kantor. Ada apa Pak? Ya pokoknya ke kantor. Dulu ada namanya sekolah SP, sekolah persiapan sanawiyah, dari mereka-mereka yang tamatan umum. Pokoknya sampai ke kantor, nanti kalau di sekolahan ada guru kosong sampai masuki. Wah ini ya pelajarannya kok inter KB. Pokoknya kamu sebagai guru piket gitu. Ya sudahlah, saya ikut saja dengan guru saya, ya kan, piket. Ya banyak kadang-kadang nggak masuk, saya harus masuk, pelajarannya periki. Wah iki deh gini. Tapi saya waktu itu bertekad bahwa itu adalah jalan saya untuk menuju ke kepandaian saya barangkali waktu itu. Akhirnya setelah itu ditetapkan jadi guru di SP. Itulah pertama kali saya suruh ngajari Tebuireng jadi guru itu di SP. Nah ini ada yang namanya kitab maksud itu saya suruh ngajar kitab sorop, ngajar sorop, terus saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Bab mereka kan tidak semuanya bisa bahasa Jawa, ya kan, makanya saya terjemahkan untuk mereka, mempermudah mereka. Itu dulu itu saya waktu SP itu, ya kan, dan itu digunakan oleh Zainal Karomi di Parung. Ya, mudah Pak. Iya, itu dulu saya buat itu karena mereka banyak yang nggak bisa bahasa Jawa, ya kan, maka saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia biar mudah mereka. Itulah pengantar saya aja, ya kan. Sekaligus saya mondok di Tebuireng, ya kan. Kuliah di Unhas dulu sampai sarjana muda istilahnya, tidak bisa meneruskan, leren dulu, berhenti, ya kan. Kalau meneruskan pada waktu itu kan ke IAIN ya, sekarang kan UIN, IAIN ke Surabaya. Nah, saya pikir biaya saya dari mana, kan nggak ada, nggak mampu. Dulu yang namanya beasiswa kan tidak seperti sekarang, ya kan. Akhirnya saya leren, ya udah ngajar ngaji. Akhirnya oleh teman-teman diajak meneruskan tingkat doktoral di Undar. Dulu Unhas juga membuka doktoral sampai selesai saya 2 tahun, sudah ujian majelis tinggal buat skripsi. Kok aras-arasan buat skripsi, akhirnya saya diajak ke Undar. Nah, akhirnya pindah ke Undar 2 tahun lagi, jadi doktoral itu 4 tahun saya, ya kan, termasuk dosen saya Abah Mahfud ya kan, itu dosen saya. Terus Yai Haji Najib dari Tambak Beras, si Haji Iskandar yang dari Denanyar, Yai Muhari yang dari Ngoro tah mana itu, dari Kandangan, Yai Muhari. Itu semuanya tamatan Timur Tengah semua. Jadi waktu itu saya berguru dengan guru-guru saya berupa syekh-syekh begitu. Jadi
saya kok ingin seperti mereka. Akhirnya ya itu loh sebagai motivasi saya untuk melanjutkan sekolah dan ngaji. Barangkali itu pengantar saya. Saya bacakan sanad fikih. Saya ngaji fikih itu bukan satu guru, banyak, ya kan? Kiai Samsuri almarhum, Kiai Idris, ya kan? Kiai banyak di sini sebutkan, Kiai Sobari, ya Kiai Yusuf Mazhar, ya kan? Kiai Adlan Ali, Kiai Ahmad Ali, itu guru-guru saya. Cuman ya tidak disebutkan semua, makanya ada kata-kata ghairihim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sanad al-fiqh ala mazhabil Imam Syafi'i. Alhamdulillahi wahdahu alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Faqad tafaqqahtu wa akhadtul fiqha syafi'iyya ala yadil ulama'il kiram, minhum syekhuna al-allama Idris Kamali wa syekh Sansuri Bedawi wa syekh Adlan Ali wa syekh Yusuf Mazhar wa ghairuhum min masyayikh tabiran kullihim min hadarat an hadarati syekh al-allama Muhammad Hasyim Asy'ari anil allama syekh Muhammad Mahfud ibnu Abdillah At-Tarmasi anil allamah Sayyidi Abi Bakr Muhammad Syata anis Sayyidi Ahmad ibnu Zaini Dahlan anis Sayyid Utsman ibnu Hasan Al-Dimyati anis Syekh Abdullah ibnu Hijazi Asy-Syarqawi anil Ustadi Muhammad ibnu Salim Al-Hibni anis Syekh Ahmad Al-Hulaifi anis Syekh Ahmad saya ragu ini Al-Basbisi, saya baca Al-Basbisi, ya kan? Ani Syekh Ali ibnu Ibrahim Al-Hulay Al-Halabi, ani Syekh Ana Al-Syekh Al-Ziyadi, ani Syekh Mulhik, ani Syekh Al-Muhaqqiq Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hazal Haytami, ani Syekh Sami Zakir Ansari, wa huwa Syekh Mu'allif Al-Mizanul Kubra, Al-Imam Al-Lamatu Sufiyah Abdul Wahab Asy'arani, anil Hafidhi Ahmad ibnu Hajar Al-Asqalani, anil Wali Ahmad ibnu Abdurrahim Al-Iraqi, an walidihi Abdurrahim ibnu Husain Al-Iraqi, anis Siraj Al-Bulkini, an Allaiddin Al-Attar, an Muharrar Al-Madhhab Yahya ibnu Syarf An-Nawawi, anil Kamalis Salah illa kata al-Ardabili, an Muhammad ibn Muhammad sahib Syamil as-Saghir, an Abdillah Wafa an Abdul Ghaffar ibn Al-Karim al-Faru al-Quraisy al-Kuzaini, ya kan? Al-Kuzawaini sahibil Hawi as-Saghir anil Imami Abdul Karim Ar-Rafi'i ibn Abdul Dhatul Muhammad ibnu Yahya an Hujjatil Sa Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali an Imamil Haramain Abdullah ibni Abi Ishaq Al-Mawardi an Abil Abbas Ahmad ibnu Suraidi Al-Baghdadi an Abil Qasim Usmana ibnu Sa'id Al-Ambati Al-Anmati, ya kan? Ibnu Ismail ibnu Yahya Al-Muzani anil Imam Adam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i anil Imam Malik ibn Anas an Sayyidina Nafi an Sayyidina Bani Umar an Sayyidina Ibnu Umar an Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang saya wabil isnadil madkur ajastu ilaikum kafatan, wa usikum wa iyaya bitaqullah fisri wal alan wa tafaqquh fid din tulal hayat wa salih da'wa li wa li jami' masyayikhina fil hayati wa ba'dal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Iya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai kita khataman kitab Al-Mizanul Kubra. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama tausiah dari pengasuh Pondok Pesantren Tebireng
kepada beliau Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Haji Kamuli Khodori, yang saya hormati Mudir Bidang Pondok Haji Lukman Hakim, Kepala Pondok Ustadz Iskandar, juga Kepala Koordinator Majelis Ilmi, Koordinator Majelis Ilmi Pak Yunus, yang saya hormati para koordinator pembina ya. Mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah di tempat ini, di dekat makamnya Masyayikh Muassis Ma'had Al-Tebireng. Ini sesuatu yang bagi saya sangat menggembirakan. Ini kesempatan yang luar biasa bagi kita semuanya. Dan untuk itu saya juga menyampaikan terima kasih kepada Kiai Kamuli. Ini dengan ketelatenan yang selama ini, kesabaran, akhirnya nyampelah pada saat kita mengkhatamkan satu kitab Al-Mizanul Kubro. Ini yang sangat luar biasa. Jadi tadi dengan cara yang selama ini adalah merupakan tradisi di pesantren Tebireng zaman dulu, yaitu sorokan. Jadi ini satu yang akhir-akhir ini banyak tertinggal. Sorokan itu seringkali tertinggal, bahkan tadi yang disampaikan oleh Kiai Kamuli itu ini di luar program Pondok Tebireng. Jadi ini atas inisiatif pribadi-pribadi, anak-anak sendiri, kemudian difasilitasi atau diterima oleh Kiai Kamuli dan kemudian berjalan, dan alhamdulillah setelah Fathul Qorib ya, sebelumnya Fathul Qorib dan sekarang ini sampai kepada Mizanul Kubro. Dan kebetulan kitabnya sendiri pun kitab-kitab yang ini perbedaan mazhab itu, Imam Abdul Wahab Asy'arani itu sendiri juga orang yang mengakomodasi semua pendapat, perbedaan-perbedaan pendapat, dan itu juga sejalan dengan apa yang ada di Pondok Tebireng ini, di mana muassis Tebireng Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu sangat perhatian terhadap ukhuwah, dan ini bisa digunakan, dipraktekkan di masyarakat, bahwa perbedaan-perbedaan itu merupakan satu anugerah yang harus semuanya itu diwadahi, sehingga kita mampu untuk membangun ukhuwah, persatuan, yang mana di Tebireng ini merupakan satu misi untuk membangun ukhuwah itu. Dan banyak hal tadi sudah disampaikan oleh Kiai Kamuli, bagaimana perjalanannya sampai di Tebireng ini yang satu yang luar biasa, kemudian ketelatenannya di pondok ini, dan ini merupakan harapan bagi saya sendiri, satu harapan di mana ini ke depan lagi ini saya mengharapkan dari mudir pondok untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan baca kitab secara sorokan ini.
Jadi ini nanti ke depan lagi harap difasilitasi bagaimana ini mau masuk programnya siapa, nggak apa-apa program-program, tetapi artinya menjadi tradisi yang harus dilanjutkan, harus diperkuat. Jadi saya membayangkan kalau namanya mencari ilmu ini yang di Tebuireng itu menjadi satu yang menjadi pesan daripada Hadratus Syekh bahwa di Tebuireng ini satu adalah penekanannya adalah mencari ilmu, kedua itu adalah membangun ukhuwah. Dua hal ini yang saya tangkap dari tulisan-tulisan Hadratus Syekh itu dua itu. Nah, membangun ukhuwah sendiri kembali lagi bahwa membangun ukhuwah itu kalau ilmunya gak cukup ya gak bisa. Jadi kecukupan ilmu itulah yang bisa digunakan sebagai alat atau sebagai dasar untuk membangun ukhuwah. Nah, kalau udah membangun ukhuwah itu kita akan melaksanakan Islam rahmatan lil alamin. Itu merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Jadi ini insya Allah merupakan modal nanti kita semuanya ke depan. Pondok Pesantren Tebuireng, penguatan keilmuan, penguasaannya itu juga nanti dengan cara sorokan ini. Nah, sorokan diperkuat, tetapi sorokan saja ini yang sudah merupakan modal. Jadi tadi seperti yang disampaikan Kiai Kamuli, kalau ustadznya yang baca, yang pintar ustadznya. Belum lagi kalau udah jam-jam tertentu santrinya itu ngantuk. Nah, ini ustadznya mau ngingetin santri apa mau nerusin baca, jadi repotan sendiri. Nah, kalau yang baca itu santrinya, nah itu seperti sekarang ini sorokan ini, ya insya Allah ini penguasaan ilmunya itu akan lebih mendalam lagi. Jadi apa yang kita lakukan di Tebuireng ini alhamdulillah cukup baik. Kalau saya menggambarkan itu yang namanya mencari ilmu itu tingkatannya macam-macam. Kalau yang namanya dengar-dengar aja itu ya kayak kalau orang itu memang untuk menghilangkan haus ya kayak minum air, ini satu cengkir ini. Nah, kita dengar-dengar ada pengajian, kita di pojok saja, ini kira-kira itu kita menghilangkan haus. Menghilangkan haus dengan satu cangkir air cukup. Nah, kemudian kalau maju di depan, artinya di depan bukan berarti yang di belakang sana, di belakang tidak, tapi ini karena memang tempatnya nggak cukup ya ada yang di belakang, tetapi itu termasuk yang depan, bukan yang dengar-dengar di pojok sana. Nah, itu kira-kira ya udah cuci muka lah. Nah, ini yang nggak di luar daripada majelis, dengerin aja. Nah, kalau yang di situ tadi, ini cuci muka itu ada airnya, mungkin sak gayung itu bisa untuk cuci muka. Nah, kalau ada yang dekat lagi masuk ke dalam majelis itu ya kira-kira wudhu lah, cukup untuk berwudhu. Jadi ini udah di majelis sudah cukup untuk berwudhu lah. Kalau kemudian lebih jauh lagi ya kira-kira sudah semuanya sampai wudhu, bisa kemudian berenang. Jadi ini pada tingkatan sorokan itu sudah tingkatan yang berenang jadi semuanya udah mulai dapat, mulai dari menghilangkan dahaganya sudah, kemudian bersucinya sudah, kemudian olahraganya sudah, kebersihan badannya sudah. Ini kira-kira sorokan sudah sampai segitu. Nah, kemudian ini masih ada lagi. Nah, apa lagi? Nah, sorokan ini penguasaan dari materi ilmu itu sudah didapat. Nah, ini kemudian kalau kita membaca lagi kepada kitabnya Hadratus Syekh Adabul Alim wal Muta'alim, itu kemudian apa lagi berikutnya? Mudzakarah. Mudzakarah. Ini kita yang perlu habis ini majelis khalakoh sampai kepada bahsul masail, sampai kepada majelis musyawarah. Itu yang dulu
zaman Hadratus Syekh ada satu halaqah itu majelis musyawarah itu yang sangat dijaga sendiri oleh Hadratus Syekh. Nah kalau sudah seperti setingkat itu kira-kira kalau itu di kolam renang itu berenangnya udah jago, nyelamnya udah pinter, kemudian kalau dilombakan berenangnya itu nomor 1 paling depan. Jadi sudah sangat menguasai semua-muanya. Ke masyarakat mau lomba boleh, kalau mau menyelam boleh, kalau mau apa lagi, kalau ada lomba-lomba senam di air atau polo air itu mampu untuk untuk tampil. Jadi kebutuhan ke masyarakat itu akhirnya mampu menjadikan ilmunya itu manfaat karena memang penguasaannya sudah cukup banyak, penguasaannya itu sudah sangat mencukupi. Nah itu kira-kira tahapan-tahapan yang selama ini menjadi tradisi yang mana Hadratus Syekh zaman dulu itu sampai tingkat itu. Nah kemudian kalau sudah itu ya insya Allah lengkap, terjun ke masyarakat ya seperti itu tadi. Kalau mau di kolam renang itu mau apa saja, mau berenang boleh, mau berlomba boleh, mau ditampilkan untuk untuk pertunjukan boleh. Barangkali nanti terus kemudian pertunjukannya bersama yang lain yang jago, itu pertunjukan bersama-sama dengan ikan lumba-lumba mampu juga untuk mengimbanginya. Nah kira-kira itu. Jadi keilmuan tuh di sini itu sangat ditekankan oleh Hadratus Syekh. Ini kira-kira nanti ke depan lagi kita memang ditekankannya itu kita selama ini terbawa-bawa di sini ada jenjang-jenjang karena memang sekarang itu klasikal itu lebih dominan dibanding diniyahnya. Nah, kalau keilmuan barangkali nanti bersama-sama dengan Kiai Kamuli kita tidak banyak terpengaruh dengan perjenjangan, ada kelas 1 sanawiyah, kelas 2 ini dan selanjutnya, tetapi perjenjangannya ini tergantung bagaimana kemampuannya untuk menguasai kitab-kitab ini. Jadi Hadratus Syekh sendiri juga banyak wejangannya, beliau menekankannya itu dengan ada wejangannya la khairati fi ummatin idza kana abna'u juhala wala tasluku illa bi ilmi wala tasluku ummatan illa bi ilmi. Jadi ya kalau mau kita itu menjadi masyarakat yang kuat, masyarakat yang hebat, yang baik, ya tidak akan bisa dicapai kecuali dengan ilmu. Nah, ini saya belakangan ini jadi mikir apa yang diwejangkan oleh Hadratus Syekh itu pada saat kita sekarang ini menghadapi ini, saya juga bawa. Nah, pada saat menghadapi ini banyak sekali fitnah yang ada di dalam sini. Walaupun ada juga Qur'annya, kalau kita mencari ayat-ayat itu jauh lebih cepat, memang iya. Ada macam-macam di sini, tetapi yang namanya mudaratnya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Sedikit manfaat, ada lagi hoax, penyesatan ada di dalam situ. Satu-satunya kita mampu untuk membedakan ini hoax atau bukan, ini berita yang manfaat atau tidak, satu-satunya kalau kita memahami, menguasai ilmu-ilmu di bidang syariat. Nah ini alhamdulillah, ini Mizanul Kubro ini salah satu yang merupakan modal untuk menghadapi banyaknya hoax, banyaknya perbedaan pendapat. Kita semuanya tahu, kita semuanya bisa baca di dalam risalah Ahli Sunnah wal Jamaah bagaimana Hadratus Syekh menuliskan di situ bahwa sejak 1330 Hijriah itu kurang lebih tahun 1912, tahun 1910 atau 1912 itu banyak aliran-aliran baru masuk ke Indonesia yang sebelumnya Islam di Jawa khususnya
Jawa, Madura ini Islam itu yang mengikuti ahli sunnah wal jamaah, nggak pakai disebut ahli sunnah wal jamaah waktu itu ya Islam itu ya itu, dan mengikuti satu mazhab Imam Syafi'i. Tetapi setelah itu banyak sekali aliran-aliran baru masuk ke Indonesia itu, kemudian banyaklah perbedaan pendapat, banyaklah namanya perdebatan itu. Dulu itu yang melayani perdebatan itu Kiai Wahab. Kiai Wahab itu karena memang beliau itu sering bergaul dengan macam-macam aliran, sering terjadi perdebatan, dan itu akhirnya oleh Hadratus Syekh kemudian dengan kemampuan keilmuannya itu tadi menjadikan disatukanlah semua perbedaan itu. Jadi memang sangat penting, sangat perlu penguasaan itu satu ke masyarakat, tapi yang lebih utama lagi kita mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi diri kita sendiri itu yang sangat penting, karena dengan keilmuan itulah kemudian kita mampu mengendalikan nafsu kita. Dengan keilmuan itulah kemudian bagaimana hati kita itu harus dibangunkan untuk kemudian khablum minallah, komunikasi kita dengan Allah itu dibangun dengan kemampuan keilmuan itu. Karena makin banyak ilmu, makin banyak paham kita, makin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin hati-hati. Bukan takut seperti makna takut di bahasa Indonesia, tapi takut itu bahwa kita harus menjalankan perintah, menjauhi larangannya dengan sangat hati-hati, lebih takut. Hanya ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena paham apa yang diperintahkan, apa yang dilarang itu. Makanya kemudian ulama-ulama itu sangat warok. Ini menjadi modal kita, mudah-mudahan nanti ke depan lagi ini menjadi tradisi di Tebureng, dikembangkan lagi yang lebih baik lagi. Dan bagi saya juga ya, saya ini sampai di sini sudah wafatnya Ki Haji Salahuddin Wahid, nanti tanggal memperingati wafatnya itu khol itu sesuai dengan wafatnya tanggal 2 Februari itu. Bagi saya juga 2 tahun. Jadi 2 tahun ini selama ini yang diurusi itu emang urusan COVID aja. Di pengajian ya sedapatnya aja mengikuti itu. Nah, saya melihat tadi apa yang disampaikan Kiai Kamuli itu, mulai bagaimana masuk ke Tebureng di tahun 1967, bagaimana perjalanannya, ini yang perjalanan yang luar biasa dengan ketekunan, ketelatenan sampai sekarang ini. Nah, berbanding terbalik dengan saya itu mulai lahir juga dilahirkan di lingkungan pondok. Sekarang Pondok Sunan Ampel. Tapi kalau disuruh ngaji lari-lari. Nah, ini bedanya di situ. Dari kecil di lingkungan pondok, kemudian sampailah ke tahun berapa itu udah makin dewasa itu ke pondok sebelah. Nah, tapi ya zaman itu memang ya banyak lari-lari. Nah, ini ngajinya itu sepotong-sepotong. Saya suruh ngaji paling enggak Quran itu ya memang lebih disiplin. Kalau urusan Quran itu kita ngaji Quran, tetapi yang lain-lain yang namanya kitab itu, yang seingat saya justru saya itu satu kitab yang saya itu khatam itu karena nderekno bapak setiap kali ngaji itu Sahih Muslim saya yang khatam itu. Yang lain-lain sepotong sana, sepotong sini. Nah, sekarang kalau suruh mengikrab gitu ya mikir dulu ini. Jadi lambat ini, saya harus membiasakan diri supaya ikrabnya bisa lebih baik lah. Nah, itu bedanya. Tetapi jangan ditiru. Saya cerita nanti ditiru. Dulu juga lari-lari. Beda, zaman itu banyak orang tua itu yang memang alimnya betulan. Gurunya pun gitu juga.
ke orang tuanya alim-alim, doanya itu ya insya Allah nyampe. Kemudian tirakatannya kuat, riadohnya kuat. Itu orang-orang tua, guru-guru zaman dulu itu apa yang disampaikan ya Kiai Kamuli itu, ya itu zaman dulu itu memang kuat-kuat untuk itu, untuk apa, riadohan, untuk tirakatan itu. Zaman sekarang ini kita mau puasa aja kadang-kadang mikirnya, saya kalau puasa ini nanti biar nasib saya lebih baik di dunia. Nah, dari niatnya aja udah beda. Karena kita terbawa dengan adanya gadget-gadget ini. Wah, ini nanti apa, ada hadiahnya. Wah, saya supaya bisa dapat hadiah tak poso nih ya, Senin Kemis. Hati-hati niatnya itu juga. Jadi ini apa yang sekarang kita hadapi ini banyak apa namanya fasilitasnya, ini sama-sama kita saling mengingatkan untuk memanfaatkan fasilitas ini supaya bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi ke depan. Dan pesan-pesan dari Hadratus Syekh itu mari kita coba satu persatu bagaimana mencari ilmu. Semuanya sudah diuraikan oleh Hadratus Syekh di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Termasuk poso itu apa sih sebetulnya poso, bagaimana niat-niat yang ada di situ itu masing-masing sudah diuraikan oleh Hadratus Syekh supaya hati ini loh yang disentuh itu. Jadi kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu ada sebetulnya itu nyentuh hati kita, bagaimana supaya kita setiap saat itu hati terbuka, niat yang baik dan benar, karena itu akan menjadikan catatan, dicatat malaikat. Nah, kadang-kadang saya kalau untuk melatih niat itu kadang-kadang saya mikir ada truk di jalanan itu, kira-kira apa sih yang dicatat malaikat itu? Ini orang bawa beras gitu sak truk ini, kira-kira malaikat nyatetnya apa, untuk pribadi atau untuk apa? Nah, ini kita itu selalu kita berlatih untuk menoton niat. Nah, itu ada semuanya di Adabul Alim wal Muta'alim, bukan sekedar untuk adab saja, tetapi itu adalah lebih dalam lagi supaya kita menoton niat setiap kali kita melakukan sesuatu, bagaimana kita membangun hablum minallah. Dengan niat itulah akhirnya apa yang kita lakukan itu akan dicatat. Ini mudah-mudahan ini ke depan lagi kita jadikan tradisi, kita jadikan program yang mudah-mudahan dengan ini keilmuan di Tebu Ireng ini akan menjadikan lebih dalam lagi dikuasai. Kemudian alumni-alumninya juga yang dari Tebu Ireng, syukur-syukur kalau kita bersama-sama kita bangun keilmuan di sini sehingga menjadi rujukan-rujukan, menjadi menjadi kegiatan-kegiatan yang selalu kita tingkatkan terus sehingga Tebu Ireng itu di masa depan lagi bisa kita hidup lagi sinarnya. Saya juga demikian, saya mengharapkan yang dari Mahat Ali juga kita akan lanjutkan lagi Mahat Ali untuk jenjang S2-nya. Jadi nanti kita teruskan lagi semua pendidikan-pendidikan yang mau formal, yang non formal semacam ini. Kalau yang non formal ini sama-sama juga kita tingkatkan lagi penguasaannya ini, karena ini memang sangat penting. Ini hanya mencari ridho dari Allah, lebih dari itu nanti kembalikan lagi kepada Allah semuanya. Dan itu dari saya, mudah-mudahan semuanya ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu untuk menyerap, kita mampu memahami ilmu, kita mampu mengamalkan menjadi amalan yang manfaat bagi dunia dan akhirat. Dan saya akhiri, Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui. Menuju rangkaian acara terakhir, yaitu doa. Doa yang pertama akan dipimpin oleh pengasuh pesantren Tebu Ireng, beliau Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Kami aturkan.
Bismillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم خاتم الأنبياء والمرسلين خصوصا الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط روح يا أولياء والصالح بالمغرب بارك خصوصا الأمر واجداد وجهاد أنا أخوش خصوصا إلى في هذه المحبة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد محمد لله رب العالمين حمدا نائما حمدا شاكرا حمدا يوابا ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على محمد صلاة تنجينا بها حمدا من الأفعال والأفعال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهر بها من جميع الشهيد وتبلغنا بها أقصى الغايات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في البركة ورزق وتوبة قبل الموت ورحمة الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار والعافية عن الحساب. اللهم إنا نسألك مجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل ثم من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والعفو والغنى ونسألك علما نافعا رزقا واسعا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجر خزينا بالآخرة. اللهم اجعلنا بالعبد والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وجباتنا دامتنا. اللهم اعف عنا فيما علمتنا وعلمنا ما يرزقنا علما نافعا. اللهم حبب لنا الإيمان والصالحات فزن في قلوبنا وقرر الكفر والشر. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم ضير. ربنا زغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dan dilanjutkan dengan doa yang kedua yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Kamulya Khodori. لا حضر وصبر وسلم صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإلى حدث الشعر وأولادي وذريتي وأن الله يغفر الذنوب ويعلي درجة في الجنة ويعلي بنا بأسراره وعلمين وبركاتهم وإلى جميع مشايخ بهم ووالدينا وأولادنا وحبابنا وشيخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين وإلى جميع أستاذنا وأستاذكم وأستاذكم وجميع أستاذنا وتلاميذنا وتلاميذكم وتلاميذاتنا وتلاميذكم لهم الفاتحة. صراط الذين ولهذا أبو بكر صديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان بن عزام رضي الله عنهم. الفاتحة. وخصوصا إلى حضرة عبد الواحد بن أحمد بن علي الأنصاري المنصوري الشافعي المسلم المعروف بالشعراني له الفاتحة. إياك بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا الأولين والآخرين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا نعمه ويكافئ وجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهه سلطانك. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا جل أهواله وتغفر في جملة لا تقدر
وتطهر الرجال السيئات وترفعنا عندك أعلى وتبلغنا بها أقصى الخير بجميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسأل موجبات الندامة والسلام والرحمة والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما رزقتنا خيرين. اللهم إنا نسأل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا غني يا حميد يا مجيب الغني من حلالك ومن حرامك وبطاعتك من سعك وبفضلك من شاء. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا من النار هجرا وحجابا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا وذرياتنا من أهل العلم والخير ولا تجعل وإياهم من أهل الشر والدار. ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. ربنا تقبل دعائي في لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي هب لي وهبنا بالصالحين. اللهم اجعل القرآن اللهم إنا نسألك ما علمتنا وردد إلينا إذا حاجت إليه وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك ما علمتنا وردد إلينا إذا حاجت وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك ما علمتنا وردد إلينا إذا حاجت إليه وزدنا علما نافعا. اللهم ألهمنا علما نفع بأوامرك ونواهيك فيما ناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم نبينا حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حقنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا بجبات الندامة. ربنا إنك سميع دعاء. اللهم انفعنا بعلمتنا وعلمنا ينفعنا يا عالم ما في الصدور. أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب أجدادنا وجداتنا وذنوب إخواننا وأخواتنا وذنوب مشايخنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافرة الخطيئات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسعادة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. إياك نعبد. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan sebentar satu lagi Pak Jabar. Ini saya akan menyerahkan sesuatu kepada Kiai Kamuli. Ini bukan apa-apa, sekedar penanda hari ini khataman kitab Mizanul Kubro supaya kita ingat nanti mudah-mudahan menjadi pengingat nanti ke depan lagi yang namanya sorokan kita tingkatlah lagi. Monggo. Alhamdulillah.
Penyerahan cindramata selanjutnya akan diberikan oleh dari Pak Haji Lukman kepada Kiai Haji Kamil Khudari, kepada panitia. Dan kenangan terakhir dari peserta pengajian kepada beliau Kiai Haji Kamil Khudari yang akan diberikan oleh Ustadz Iskandar. Dan selanjutnya adalah foto bersama. Ya, kepada teman-teman untuk mempersiapkan diri. Kepada panitia, monggo.